Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Perkenalkan, saya Henry Solahuddin, dosen program studi Magister Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan teknik pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yakni ilmu kalam sesuai dengan konsentrasi akademik keilmuan saya. Mata kuliah ilmu kalam itu sebenarnya merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan 16 kali tatap muka. Dilaksanakan 1 kali setiap minggu. Mata kuliah ilmu kalam itu diajarkan bukan sekedar mengejar teori, melainkan untuk memperdalam keimanan dalam hati setiap mahasiswa. Sebab ilmu kalam menjelaskan akidah dengan bukti rasional dan membelanya dari bentuk keraguan. Pembahasan mata kuliah ini meliputi sejarah madzhab kalam, pemikiran para mutakalimin, dan metode mereka. Misalnya konsep perbuatan manusia, af'alul ibad, dan takdir. Isu-isu teologis tentang hukum pelaku dosa besar, apakah mereka itu kafir atau tidak. Terus isu khalqul Quran, ru'yatullah yaumal qiyamah, konsep kepemimpinan atau imamah, serta lain sebagainya. Semuanya ini kita diskusikan bersama dengan cara menganalisis, membandingkan, dan menguatkan pendapat terbaik berdasarkan Quran, Sunnah, dan akal sehat. Nah, capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik dalam bidang kajian ilmu kalam dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis dinamika perkembangan ilmu kalam klasik hingga kontemporer dalam bingkai nas Al-Quran dan Sunnah serta korelasinya dengan worldview of Islam. Yang kemudian mahasiswa mampu mengintegrasikan pendekatan-pendekatan teologis klasik dan kontemporer secara kontekstual untuk menjawab persoalan-persoalan keagamaan modern. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kemunculan ilmu kalam, firqah-firqah, dan tokoh-tokohnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis prinsip-prinsip dasar keyakinan firqah-firqah kalam beserta argumentasinya berbasis Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun makalah ilmiah tentang isu kalam berbasis worldview of Islam. Perkuliahan ini dilakukan dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE, yakni sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil belajar atau kompetensi yang benar-benar dikuasai peserta didik di akhir masa studi. Dengan pendekatan ini terjadi cooperative learning dan berfokus pada pembelajaran SCL, Student Centered Learning. Pendekatan pembelajaran ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga dengan metode ini mereka bisa mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individunya menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Perkuliahan ini juga menggunakan cooperative learning sehingga setiap peserta diharapkan untuk menyampaikan gagasan dalam pembahasan
baik berupa pendapat pribadi atau hasil pendapat kelompok. Misalnya, dalam beberapa pertemuan, saya sebagai dosen akan memberi perkuliahan singkat pada awal pertemuan untuk menjelaskan latar belakang dan kerangka berpikir tentang suatu pemikiran firqah kalam, kemudian mahasiswa mengkajinya dari berbagai perspektif, lalu mendiskusikannya, menarik kesimpulan, dan memberikan alternatif pemecahannya. Nah, teknik pengajaran dalam perkuliahan ini adalah DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah dengan metode ceramah, PowerPoint, video aktual sebagai media pembelajaran terkait isu-isu ilmu kalam. Misalnya, contoh video ekstremisme Zionis di wilayah pendudukan dan hubungannya pada teologi ekstremisme dalam firqah kalam. Interaction dengan menggunakan diskusi dan tanya jawab, ya, mungkin sanggahan dan seterusnya. Sedangkan proses penilaian atau assessment berdasarkan tugas-tugas yang diberikan, baik berupa tugas penulisan makalah, ujian, kuis, book review, book summary, maupun tugas presentasi, baik secara individu maupun kelompok. Ada jenis 4 penilaian dan bobotnya. UTS 25%, UAS 25%, tugas makalah ilmiah juga 25%, serta presentasi makalah dan keaktifannya dalam perkuliahan juga 25%. Sementara kriteria penilaiannya adalah nilai A, B, C, D, dan E. Dalam menjelaskan pengajaran, saya menggunakan alat bantu pengajaran, misalnya alat tulis, proyektor, sambungan internet, untuk melaksanakan perkuliahan secara hybrid dan lain sebagainya. Adapun referensi dan bahan ajar yang saya gunakan antara lain Imam Asy'ari, Maqalat Islamiyin, juga karya beliau juga Ibanah an Usulid Diyanah. Ada juga karya Profesor Amal Fathuh Yarkasi, Dirosah fi Ilmil Kalam. Terus karya-karya kami, misalnya karya kami bersama Profesor Dr. Hamid Fahmi Yarkasi tentang teologi dan ajaran Syiah menurut referensi induknya. Kemudian karya kami pada tahun 2019 tentang mawaqif beriman dengan akal budi, dan beberapa artikel dalam jurnal bereputasi. Berikut merupakan contoh proses pembelajaran saya dalam kelas tentang hakikat aliran Khawarij dan pemikirannya. Ini merupakan bagian dari sub CMK 2 dan 3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali mengikuti perkuliahan ilmu kalam yang kali ini pertemuan yang ke-10. Insya Allah tema kita adalah tentang ekstremisme yang dikaitkan dengan akarnya pada waktu itu, yaitu Khawarij. Nah, pertemuan kemarin tentang Mu'tazilah. Masih ingat ciri khas Mu'tazilah itu apa? Silahkan. Ya. Rasional. Ya, baik. Ini dari Bu Chandra yang mengikuti online, ya. Rasional. Apalagi selain rasional? Usulul khomsahnya. Terus ada lagi? Menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Iya. Terus? Ya, itu dalam itu ya usulul khomsah ya. Oke, terus yang kaitannya mana yang didahulukan? Rasio atau teks wahyu? Rasio. Mereka menggunakan teks wahyu, tapi kalau tidak sesuai dengan rasionya, teks itu ditakwilkan. Nah, ini kita sekarang belajar tentang sebaliknya, yaitu Khawarij. Nah, tema kita kali ini adalah Khawarij, ya, anatomi ekstremisme pertama dalam Islam. Kita akan menelisik
akar sejarah, pantologi, patologi teologis, dan solusi wasatiyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Baik, silahkan disimak video ini sebagai pengantar ya. Selamat pagi, Anda menyaksikan analis pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, puluhan pemukim Yahudi ekstremis menyerbu desa Susia di tepi barat selatan menebalkan kekerasan dengan membakar kendaraan dan rumah warga Palestina. Dalam rekaman menunjukkan sekitar 2 lusin pemukim berpakaian hitam membawa batu, tongkat, dan botol berisikan cairan yang mudah terbakar. Mereka membakar truk besar, melempari rumah dengan batu, memukuli kendaraan, dan merusak properti lainnya di desa kecil itu. Ternyata ekstremisme itu ada di Yahudi. Mereka dengan modal bahwasanya mereka kitab sucinya menjelaskan ini adalah tanah mereka, sehingga berhak dengan leluasa untuk melakukan kekerasan dan pengusiran terhadap warga Palestina. Pertanyaannya, apakah dalam Islam ada nggak seperti itu? Ajaran ekstremisme seperti itu. Pernah ada nggak aliran-aliran dalam Islam seperti memahami teks secara literal sehingga kurang toleran terhadap orang yang berbeda? Ada nggak? Ya, ada. Yaitu Khawarij. Nah, definisinya apa Khawarij itu? Yaitu secara kebahasaannya adalah orang yang keluar. Tapi bukan berarti orang yang di luar kelas ini adalah Khawarij. Peserta yang ada di Zoom ini bukan berarti Khawarij karena tidak ada di ruangan langsung. Ya kan? Ya. Itu secara kebahasaannya. Ya, Khawarij berarti orang yang keluar. Nah, definisinya yaitu mereka yang mengkafirkan pelaku maksiat. Ya. Dan keluar atau memberontak dari ketaatan terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah. Mereka itu dibagi dua, penyimpangan teologis, ya, mereka mengkafirkan, dan penyimpangan politis, khuraj. Mereka menghalalkan pemberontakan bersenjata terhadap penguasa yang sah. Ya. Ini bisa kita lihat ya doktrin mereka ada mempunyai latar belakang yang jauh. Misalnya dalam hadis Nabi ya, mereka disebut al-mariqah karena mengacu pada hadis Nabi tentang yang merukuna. Yang merukuna, mereka itu lepas seperti anak panah, lepas dari agama Islam seperti anak panah. Terus mereka juga dalam doktrin kalam disebut al-muhakkimah karena menolak tahkim, menolak damai antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Terus mereka dalam geografisnya dinisbahkan kepada Haruriyah karena markasnya itu di Harur. Ya. Harur itu Haruro itu wilayah Irak atau Ahlun Nahrawan. Nahrawan itu merujuk kepada perang. Ya. Kita lihat lagi garis waktu kemunculan, misalnya, ya, ini bibit fitnahnya. Ya. Pembunuhan Utsman bin Affan yang memicu pemberontakan, kekacauan politik, ya, sehingga terjadi puncak konflik perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus kemudian titik pecahnya yaitu ketika kedua kubu ini berdamai, ya, peristiwa arbitrase ini antara kedua belah pihak, ya, membuat pengikut Ali bin Abi Thalib keluar, ya. Dan mereka akhirnya mendirikan sekte tersendiri. Yang keempat, melakukan pemberontakan, ya, ribuan pasukan memisahkan diri ke Haruro, mengangkat pemimpin sendiri dan secara resmi mengkafirkan Khalifah Ali, ya, dan Muawiyah dan seterusnya. Nah, ini tragedi al-tahkim, kegagalan memahami teks suci. Slogan Khawarij, la hukma illa lillah, merujuk kepada ayat Al-Quran, inil hukma illa lillah. Nah, ini oleh Ali bin Abi Thalib dikatakan kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatnya benar,
ayatnya benar, tapi dipahami secara salah. Nah, sehingga menimbulkan kesesatan berpikir. Ayat ini dipotong, ya, dimutilasi untuk menjadi legitimasi perilaku mereka. Menganggap manusia yang berdamai, berunding, itu merampas hak hukum Allah, sehingga otomatis mereka semuanya ini divonis kafir oleh Khawarij. Siapa yang divonis kafir itu? Sahabat-sahabat hebat. Ya. Ada Muawiyah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, semuanya divonis murtad. Mereka ini ya dianggap kafir karena melakukan dosa besar. Bahkan sama dengan umat Islam yang nanti menjelma bahwanya pelaku dosa besar itu masuk neraka karena kafir. Nah, sehingga kemudian kita bisa lanjut lagi anatomi sifat ekstremis, pemetaan, patologi, penyakit akidahnya mereka itu di mana? Bagaimana Khawarij itu muncul? Ini dilihat dari kepalanya dulu, isi kepalanya dulu. Ya. Mereka ini sebenarnya adalah sufahaul ahlam, akal yang dangkal. Ketika membaca teks-teks Al-Quran, literalis dalam membaca Al-Quran tanpa memahami metodologi. Mereka ini sebenarnya rata-rata berusia muda, terus berdarah panas, emosinya kuat, tapi semangat keagamanya menggebu-gebu. Sayangnya buta ilmu. Terus masuk pemikirannya seperti itu, kolbunya seperti itu, darah panas, buta ilmu. Akhirnya lisannya mudah mentakfirkan atau mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan pandangan dia. Bahkan sombong terhadap ulama, merasa lebih suci dan lebih tahu dari para sahabat Nabi, menolak otoritas keilmuan yang sah. Amalannya, ini paradok ibadah dan kekejaman. Mereka itu ahli ibadah. Mereka itu membaca Quran, ya, tapi disebutkan dalam hadis Nabi, ini enggak sampai ini, kerongkongan. Jadi membacanya itu tidak melampaui kerongkongan. Artinya apa? Membaca saja. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi paradok, gampang menumpahkan darah. Ini contoh ya, bagaimana kesalahan mereka memahami Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal ajlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu. Surat Al-Maidah ayat 90, bahwasanya ayat ini kan menjelaskan haramnya minuman keras, judi, berjudi, terus kurban untuk berhala, mengundi nasib, ini semuanya adalah digolongkan perbuatan setan. Bagaimana inti dari ayat ini? Ini semuanya pelaku minuman keras, judi dan seterusnya ini tergolong dosa besar. Nah, dosa besar menurut mereka kafir, kekal di neraka, titik, selesai. Syahadatnya sudah gugur dengan melakukan dosa seperti itu. Nah, beda dengan Murji'ah. Ini juga ekstrim, tapi ekstrimnya longgar. Ekstrim keras Khawarij, ekstrim longgar Murji'ah. Tetap mukmin, sempurna iman. Mu'tazilah di antara dua kedudukan. Tapi menurut umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar adalah fasik. Kalau Allah mengampuni, diterima taubatnya. Kalau tidak, nanti dia di neraka dulu. Nah, kita lihat lagi, ya, misalnya contoh bagaimana pandangan akidah mereka, pandangan perilaku keislaman mereka. Dalam Al-Quran sering umat Islam kan selalu dianjurkan, diwajibkan sholat fil huduwi wal asol, tiap pagi dan petang. Dipahami oleh orang Khawarij yang tekstualis itu,
sholat itu hanya wajib 1 rakaat di waktu pagi dan 1 rakaat di waktu petang. Terus haji bisa dilaksanakan di semua bulan sepanjang tahun, ashurun maklumat. Nah, itu dipahami kapanpun bisa. Terus ikan haram dimakan kecuali setelah disembelih. Kan dzubiha kan? Jadi ikan pun harus disembelih. Gitu kan. Kalau kita lihat komparasi teologi aliran dalam Islam, kalam ya. Khawarij mereka mengkafirkan Utsman, Ali dan seluruh peserta perang Siffin. Ya. Tapi Ahlu Sunnah menghormati dan membela serta mencintai seluruh sahabat. Nah, ini beberapa contoh secara sekilas komparasi ya, bagaimana pandangan Khawarij dan bagaimana pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, ternyata dalam kalamnya pun mereka dipengaruhi oleh Mu'tazilah dan Jahamiyah. Sehingga pandangan kalam Khawarij itu sama dengan Mu'tazilah ketika masalah-masalah yang berkaitan dengan rasionalitas, menyatakan Quran adalah makhluk, menolak konsep syafaat, menolak keyakinan bahwa kaum mukminin dapat melihat Allah, tidak dapat. Dia meyakini orang yang masuk surga tidak bisa melihat Allah, seperti Mu'tazilah persis. Nah, ini galeri kesesatan literalis, dampak ketiadaan metodologi. Hasan Al-Basri, ini golongan ulama dari generasi betul tabi'in, generasi tabi'in. Beliau mengatakan orang Khawarij itu digambarkan dalam perkataan beliau, sesungguhnya Al-Quran ini telah dibaca oleh kaum budak, tanda kutip budak, dan anak-anak ya, sufaha gitu kan, yang belum akil balik gitu, yang tidak mengerti sedikit pun tentang penafsirannya. Jadi asal comot baca, oh ini sikat begitu. Nah, inilah yang terjadi. Makanya mereka ini bagaimana perilakunya terhadap sesama Muslim sangat keras sekali. Ternyata seperti kita lihat, yang nampak itu, gejala yang nampak itu memudahkan mengkafirkan orang. Tetapi sebenarnya yang tidak nampak, ya ini kan gunung es, gejala mengkafirkan orang. Terus yang tidak nampak, kenapa? Karena kebodohan, karena ekstremisme, karena mengisolasi diri dari ulama, jangan ikut pengajian ke ustadz yang lain. Nah, itu kan masuk itu. Terus cacat metodologi, langsung asal masuk. Kesimpulan, ya, kita mempunyai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Konsepnya adalah wasatiyah, di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Memiliki pemahaman konsep yang kuat tentang iman dan dosa. Ahlu Sunnah meyakini dosa besar, ya, bahwa dosa besar itu tidak menghapus keislaman seseorang secara total. Ya. Pelaku maksiat berstatus mukmin yang fasik, nasib akhirnya mutlak di bawah kehendak ampunan maghfirah Allah. Nah, kemudian yang kedua, sentralitas ulama yang otoritatif. Jadi mereka merujuk kepada pemahaman salafus soleh dan ulama agar tidak tersesat dalam menafsirkan teks-teks Al-Quran, apalagi dalam melaksanakannya. Sehingga mereka selalu menjaga darah, kesucian, nyawa manusia, apalagi sesama muslim. Syariat melarang keras pemberontakan bersenjata. Prioritas tertinggi adalah menjaga nyawa, kehormatan, dan persatuan umat. Mudorot perang saudara itu jauh lebih menghancurkan tatanan agama dibanding bersabar. Maka mengetahui sejarah dan anatomi ekstremisme ini adalah vaksin terbaik agar umat Islam khususnya dan umat manusia tidak mengulangi tragedi berdarah yang sama. Demikian
Ada pertanyaan atau sanggahan atau yang perlu didiskusikan? Silakan. Baik yang online maupun offline. Bismillah, izin Ustaz bertanya. Kalau kita tadi tangkap bahwa wasatiyah adalah vaksin terbaik untuk mengentaskan permasalahan takfiri yang ada di agama ini, bagaimana dengan kondisi kita yang setiap 5 tahun sekali lalu kita ulangi saling mengkafirkan, saling menjatuhkan dalam konteks demokrasi? Apakah kita kemudian termasuk juga khawarij seperti itu? Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita bisa melihat bagaimana kedewasaan umat Islam khususnya ya, ketika pesta demokrasi atau pemilu karena terlalu fanatik terhadap tokoh yang dijagokannya sehingga menafikan persaudaraan, menafikan keimanan. Padahal yang menggugurkan keimanan itu adalah syirik, bukan perbedaan siapa yang dicoblos, pilihan coblosan. Nah, itu kan penting gitu ya. Nah, jadi itu kan terus berulang. Artinya tugas kita, tugas para ulama, ustadz, pemerintah, ulil amri itu PR-nya masih panjang untuk mendewasakan ini. Ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak membatalkan iman ya, dijadikan pembatal. Nah, inilah makanya kedewasaan ini harus kita gaungkan terus. Ya, jadi bukan hanya setiap 5 tahun sekali kita ceramah tentang itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Berkenaan tentang lahirnya Khawarij ini sebetulnya memang murni lahir daripada kesalahan dalam mereka memahami teks-teks Islam, atau sebetulnya ada motif di belakang itu, yaitu gerakan politis sebetulnya gitu. Barangkali pada saat itu mereka lahir atas asas ya katakanlah ketidakpuasan lah gitu kan kepada kekhalifahan yang berdiri pada saat itu. Kemudian mereka melakukan gerakan politis dengan tadi memunculkan paham-paham Khawarij itu kan itu indah banget itu slogannya kan, kayak semacam mengerjakan Islam sesuai dengan pemahaman yang benar yang diinginkan oleh Allah gitu kan, indah banget ya. Itu untuk baik gerakan massa. Apakah Khawarij ini atau gerakan ekstremisme itu gerakan politis atau murni salah paham terhadap teks, terhadap wahyu? Dua-duanya. Jadi itu dia ada gerakan politisnya, pura-pura salah paham, atau memang dia memang salah paham betul, karena dua-duanya nyata dalam masyarakat kita sampai sekarang. Ya, Khawarij yang sekarang ini muncul yang namanya Ibadiyah di Oman, tapi dia lebih soft, jadi lebih moderat. Khawarij moderatnya aja seperti itu. Kalau kita pernah bergaul sama orang-orang yang ibadi gitu, keras mereka, itu sudah moderat. Gimana yang normalnya gitu. Makanya Mu'tazilah itu kalau ketemu orang Khawarij ditanya, kamu apa agama kamu? Dia lebih baik mengatakan, ana Masihi, saya orang Kristen, Nasrani, daripada dia mengatakan Muslim. Lah kok nggak Khawarij? Tebas lehernya. Kalau dia mengatakan Muslim, lah kok mazhabnya, alirannya kok nggak Khawarij? Nah, dia langsung ditebas gitu. Ya, baik, saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan kita, kematangan kita dalam menyikapi keberagaman umat manusia dalam berbangsa dan bernegara, untuk konteks keindonesiaan dan untuk konteks ukhuwah Islamiyah yang lebih luas lagi. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.